Putri Salju dan Kurcaci yang berjalan dalam tidur. Pada satu masa, pada sebuah negeri nan jauh, Putri Salju, Pangeran Antoine, dan 7 kurcaci hidup bersama dalam sebuah kastil megah. Satu hari, si cantik Putri Salju pergi ke kebun kastil. Para kurcaci biasanya merawat dan memangkas tanaman di kebun. Namun, pagi itu ia tidak melihat mereka. Putri Salju bertanya-tanya ada di mana mereka. Tulung, Dungu, Pemalu, kalian di mana? Tahu mereka tidak di luar, ia memeriksa ruangan mereka di kastil. Dibukanya pintu sedikit, namun ia tidak melihat siapapun di antara mereka. Ia mulai khawatir. Kemana mereka? Mengapa tak memberitahuku? Mereka tidak tahu aku akan khawatir. Putri Salju kembali ke kastil. Dicarinya para kurcaci kemana-mana, namun tak menemukan mereka. Sehari sebelumnya, para kurcaci berkunjung ke rumah lama mereka. Mereka tak memberitahu Putri Salju karena ingin memberi kejutan berupa bunga yang cantik. Mereka membersihkan halaman dan menemukan bunga oranye cantik di kebun. Lalu mereka beranjak untuk kembali ke kastil. Di jalan, mereka mendekati kapal mereka di sungai. Semua naik ke kapal dan menyeberang sungai dengan mudah. Namun, begitu turun dari kapal, kau tahu siapa yang mereka lihat? Itu Dankov, asisten si Ratu Jahat Hela. Ia berdiri dengan sebotol air di tangan. Oh tidak, itu Dankov. Halo para kurcaci mungil yang manis. Tolong jangan halangi kami, Dankov. Ya, lihat, kami bertujuh, sedangkan kamu sendirian. Kau tak akan mampu mengalahkan kami. Iya, tenang saja. Aku tak akan melukai kalian. Aku hanya menawari kalian air. Kalian tampak haus. Tidak perlu, kami tidak minum air. Hei pemarah, jangan terlalu cepat mengambil keputusan. Lihat, si pemalu dan pemalas tampak kehausan. Tapi dia... Terima kasih, Dankov. Air akan sangat berguna. Dankov menyerahkan botol air ke tangan si ulung. Dan para kurcaci satu persatu meminum air itu. Dankov mulai tertawa. Tawanya sangat keras sampai ia terjatuh. Jika ia tertawa lebih lama lagi, dia bisa pingsan. Aku penasaran. Apa yang lucu, Dankov? Kenapa kau tertawa seperti itu? Ya, rencana Ratuku Hela berjalan lancar. Kurcaci tak menyadari bahwa ada kekuatan sihir dalam air itu. Dan tiba-tiba mereka jatuh tertidur. Dankov mendekat lalu menaburkan debu ajaib ke arah mereka. Mereka semua berdiri dan mulai berjalan meskipun masih tertidur. Bahkan dengkuran si kurcaci pemalas tak mampu membangunkan mereka. Benar, ke arah sini. Ayolah. Ayo kurcaci gemuk, jorok, dan pemalas. Ayolah. Sementara para kurcaci patuh mengikuti Dankov, Putri Salju mengamati jejak kaki 7 kurcaci di kebun. Jejak 7 kurcaci. Jika ku ikuti jejak kaki ini, mungkin aku bisa menemukan mereka. Lalu Putri Salju mengikuti jejak itu. Sementara itu, Hela yang jahat diam-diam mengawasi sang putri melalui bola kacanya.
Kau terjebak perangkapku lagi, Putri Salju. Kau takkan kulepaskan sebelum kuhancurkan kecantikanmu. Sekarang terhempaslah dalam perangkapku demi menolong kawan-kawan terkasihmu. 7 kurcaci tiba di Gua Hela dan ditempatkan di sudut goa. Di luar, Putri Salju mengikuti jejak kaki menuju ke hutan dan menyadari bahwa arah menuntunnya menuju Gua Hela. Semestinya sudah bisa kutebak, Hela punya rencana jahat lagi. Apa yang dilakukannya pada sahabat-sahabat kecilku? Aku harus cari tahu dan menghentikannya. Ketika Putri Salju mendekati Gua Hela, sesosok peri tiba-tiba muncul di belakangnya. Wah, peri! Sulit dipercaya. Peri itu tak mampu berbicara pada Putri Salju, tapi memberinya sebuah seruling ajaib. Tapi aku tidak tahu cara meniup seruling. Sang putri pada awalnya tidak mengerti apa guna seruling itu. Si peri membuat lingkaran ajaib seputar Putri Salju untuk melindunginya dari mantra jahat Hela. Lalu si peri menghilang dalam hutan. Putri Salju menerima seruling itu dan melanjutkan perjalanan. Beberapa saat kemudian, ia tiba di Gua Hela. Aku sudah menunggumu, Putri Salju. Jelas kau tak menghentikan rencana jahatmu. Aku tahu kau menculik kawan-kawan kurcaciku. Sekarang di mana mereka? Menculik? Aku? Mereka datang dengan sukarela. Dan kini mereka mengabdi padaku. Berlututlah, kurcaci. Kurcaci mendatangi Hela satu persatu dan berlutut di depannya. Namun mata mereka tertutup dan dalam keadaan tertidur pulas. Kurcaci-kurcaciku, apa yang terjadi? Buka mata kalian. Mereka tak bisa mendengarmu. Mereka hanya menuruti perintahku. Kurcaci, kelilingi Putri Salju. Kita renggut kecantikannya. 7 kurcaci mendekati Putri Salju, tidur berjalan. Sang putri merasa bingung dan ketakutan. Lalu, ia ingat seruling pemberian peri dan mulai memainkannya. Suara yang keluar dari seruling ajaib itu membuat para kurcaci terbangun. Putriku, apa yang terjadi? Di mana ini? Lihat, lihat. Bukankah itu ratu jahat Hela? Menjauhlah dari kami. Putri Salju terus memainkan seruling. Hela dan Dankov tak tahan mendengarnya dan berlari ke bagian belakang gua. Putri Salju heran mengapa mereka melarikan diri. Namun ia senang serulingnya berhasil. Terima kasih, Putri Salju. Itu akan menghentikan mereka untuk sementara. Ayo kita pergi dari sini. Putri Salju dan 7 kurcaci meninggalkan gua kembali ke kastil. Para kurcaci merasa bahagia bisa kembali ke kastil. Putriku, sebenarnya kami meninggalkan kastil karena ingin memberimu hadiah. Bunga istimewa ini hanya tumbuh di kebun rumah kami yang lama, dan kami ingin memberinya untukmu. Indah sekali. Terima kasih. Tapi kalian membahayakan diri sendiri. Lain waktu, jangan meninggalkan kastil tanpa memberitahu. Karena Hela bebas berkeliaran, kita harus saling menjaga. Sementara itu, Hela dan Dankov pulih dari dampak kekuatan suara seruling ajaib. Bagaimana ku tahu kalau seruling itu punya kekuatan yang dahsyat? Suara serulingnya buruk, Yang Mulia. Tapi lagu yang dimainkan bagus. Diam, Dankov!
Seruling itu sebenarnya diciptakan dari lagu-lagu persahabatan dan kebajikan. Sehingga ia mampu mengatasi mantra jahat karena Putri Salju dan 7 kurcaci memiliki hubungan persahabatan yang erat. Mereka yang buruk dalam hubungan persahabatan akan membenci suara seruling itu karena mereka tak memahami arti cinta dan persahabatan.